dinar itu mas. Tapi dinar ini saya kira belum bisa. Kenapa? Satu dinar itu 4,25 gram, 22 karat. Katanya di sini 22 karat itu 500.000 per gram. 22. Ya. Jadi kalau ya terserah, kalau sama ada doi ada beli berarti 2 juta lebih itu satu dinar. Nah terserah nanti mesti hitung lagi. Di saya mesti tanya kepada mereka, fitrah itu hitungannya berapa satu diri ini. Nah kemudian nanti saya akan tambah terus apapun dirham sama apa ke satu fulus. Fulus itu bukan emas, bukan perak, tapi tembaga. Kenapa? Kalau nanti ada pertukaran, belum bisa pembayaran ya. Kalau itu kalau bilang kata jual beli, kalau saya bayar dengan dirham itu melanggar undang-undang apa namanya moneter di Indonesia. Karena undang-undang di Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai alat bayar yang sah. Tetapi kita ini adalah menukar sebagai tanda mata. Misalnya kepala kampung di sini, dia pisang satu pohon, jual misalnya 1 dirham. Oke, anak kasih lebih pisang, saya kasih aku tukar 1 dirham, bukan jual beli. Waktu tukar. Nah, nanti lama-lama dirham dan fulus ini akan berada di tangan rakyat semua. Itulah yang dinamakan kemakmuran. Karena emas atau perak itu tidak ada gejolak. Di hari beras 1 kilo 1 dirham untuk 1000 tahun kesana lagi masih tetap 1 dirham. Karena dia tidak naik dan turun ini karena kita punya rupiah ini diikat dengan nilai dengan dolar. Padahal dolar itu kertas yang tak ada harganya. Di sini kita orang ditipu mati-mati, habis-habisan ditipu oleh nage Yahudi berjalan tipu kita orang semua ini. Itu yang terjadi. Makanya saya beserta teman-teman di Malaysia, di Eropa, di Spanyol mulai melaksanakan dirham. Tetapi ingat, bukan jual beli, bukan bayar dengan dinar. Saya itu dirham itu perak ya, zakat ya. Nanti bayar zakat juga harus pakai dirham. Jadi kita kembali kepada sistem keuangan Islam seperti zaman Rasulullah dulu. Kalau tidak kita berada kesesara terus, akan sesara terus. Kenapa? Sistem yang sekarang ini dilaksanakan itu selalu mesti berutang. Mesti pergi di mana saja, kopi di bank utang, PT ke bawah, bank kasih duit itu utang. Berarti baru pindah lagi apa boroh jaminan tanah ke rumah ke. Nah sekarang ini bank pakai nama Islam, bank muamalah, bank syariah, semua foya itu belum supaya orang Islam percaya kasih duit ke sana atau pinjam. Ada pinjam terhadap rente itu padahal foya bagi hasil itu rente lebih bahaya, lebih murah. Fitrah zakat mal. Zakat harta kekayaan. Oh iya, itu segitu ya. Kalau kekayaan pemerintah harta tanah berapa, kambing berapa, ayam berapa, pisang berapa, itu semua harus dibersihkan. Kalau tidak selama ini menimbulkan harta terhalal itu karena bakar Allah punya peraturan. Karena fitrah itu harus dibersihkan. Jadi saya selalu yang akan membersihkan si Gofi Munda pada tengah diri. Lalu makanya membakar dia supaya bang zakat isi fitrah. Dikutip dari liputan6.com, meski tidak di Indonesia, ternyata beberapa wilayah atau negara memang memperkenankan dinar dan dirham sebagai mata uang dan alat transaksi mereka. Saat ini, tercatat ada 9 negara yang menggunakan dinar sebagai mata uang dan alat transaksi, di mana
Dua negara di antaranya berasal dari Eropa. Berikut adalah negara yang menggunakan dinar sebagai mata uang dan alat transaksi. 1. Aljazair. 2. Bahrain. 3. Irak. 4. Yordania. 5. Kuwait. 6. Libya. 7. Serbia. 8. Republik Makedonia. 9. Tunisia. Sementara dirham sendiri merupakan mata uang yang muncul pada era Kekaisaran Utsmaniyah di Persia. Nama ini diadopsi dari mata uang Yunani kuno, yakni drachma. Kini, sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah menjadikan dirham sebagai mata uang resminya. Berikut adalah negara yang menggunakan dirham sebagai mata uang dan alat transaksi. 1. Uni Emirat Arab. 2. Irak. 3. Qatar. 4. Yordania. 5. Maroko. 6. Libya. Dan 7. Tajikistan. Yang paling penting, dinar dan dirham itu semua undang-undang di Indonesia melindungi dinar dan dirham, termasuk Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau kita jual beli dinar dan dirham itu sama dengan kalau saya mau menjual komputer handphone ini, tapi tolong dong saya dibayar pakai cengkeh. Ada yang mau nggak kalau saya mau jual HP ini, seandainya saya jual HP di Ternate, saya minta supaya saya dibayar dengan cengkeh, 2 kilo cengkeh. Ada yang mau nggak kira-kira? Ada yang mau. Yang penting redo sama redo. Nah, itu prinsip pertama dalam Islam. Jangan kamu memaksa orang untuk bertukar-tukaran, berjual beli dengan sesuatu yang kamu paksakan. Jadi pemaksaan uang kertas ini batil, haram hukumnya. Anda dipaksa harus pakai rupiah. Kalau tidak pakai rupiah, go to jail. Yang memaksa itu yang go to nar, masuk neraka. Karena Allah SWT melarang itu. Dan yang kedua, memonopolinya. Di dalam prinsip ekonomi kan simple, semua yang dimonopoli merusak supply and demand. Monopoli pertama dan paling basic adalah monopoli uang kertas. Jadi kalau mau ada undang-undang di Indonesia ini, harusnya undang-undang mengatakan sekarang kami berikan kebebasan memilih kepada rakyat Indonesia. Mau jual beli pakai apapun silahkan. Itu baru namanya melindungi rakyat. Itu baru namanya memberikan kebebasan dan kemakmuran bagi rakyat. Mau jual beli pakai cengkeh silahkan, mau pakai pala silahkan. Gitu. Dan semua orang pada prinsipnya boleh mencetak uang. Karena nilainya bukan nilai palsu seperti kertas ini, ya kan? Tapi nilainya adalah intrinsik pada emas dan peraknya. Nah, tetapi ini kan harus diatur. Tidak bisa bahwa prinsipnya semua orang boleh mencetak uang lalu mencetak uang. Dalam Islam, uang itu diatur dalam otoritas tertentu. Dan otoritas itu adalah para sultan. Jadi ketika Sultan Ternate memutuskan mencetak dinar dan dirham, ini bukan tanpa mandat. Mandatnya dari Allah SWT. Allah SWT yang memberikan mandat kepada setiap sultan untuk berhak, berwenang mencetak dinar dan dirham. Dan kewenangan kedua, mandat kedua, tugas kedua adalah menjaga takaran dan timbangannya. Jadi kalau tadi pertanyaan siapa yang menjaga pemalsuan dinar dan dirham? Para sultan. Para sultan akan punya muhtasib, para sultan akan punya petugas dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinar adalah 4/4 gram emas, 22 karat.